Hi guys, welcome back again with me. So today aku akan bahas tentang salah satu virus yang sangat-sangat menjadi pembicaraan dimanapun di dunia dan khususnya juga Indonesia, karena virus ini tuh menjangkit seluruh dunia, bahkan Indonesia pun saat ini sudah terjangkit. So di video ini aku hanya mau men-share informasi tentang itu. Aku bukan dari anak kedokteran, bukan. Aku cuma anak pariwisata yang which is itu sangat berbeda jauh dengan apa yang aku akan bahas. Tapi di sini aku hanya mau men-share ke kalian semua tentang apa sih COVID-19 itu, terus terus hal-hal yang bisa kita lakuin, terus gejala-gejalanya kalau ada terjangkit, terus istilah-istilah dari COVID-19 itu sendiri. So guys, if you want to know, just keep on watch. Disclaimer aja ya, kalau informasi ini aku bukan semata-mata aku dapetin dari mana, bukan hoax, bukan apa, tapi video ini itu aku dapat dari salah satu dosen aku. Dia itu men-share atau men-share ya informasi ini kepada mahasiswanya supaya mahasiswanya tuh lebih aware lagi. Dan aku juga mencoba untuk mau men-share ke kalian semua apa sih virus ini. Jadi guys, informasi ini juga tidak semata-mata dari dosenku saja, tapi dia juga mengambil dari salah dua dokter terbaik di Indonesia, yaitu namanya Dr. Nalah Shihab dan Dr. Renda M. Indro Cahyo. Mereka itu adalah salah satu dokter terbaik di Indonesia. So, oke, kita langsung aja. Jadi COVID-19 itu teman-teman, atau coronavirus itu sebenarnya sudah lama ada ya, sudah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi. Dan asal mula dari virus ini tuh dia dia itu berasal dari negara di Mesir ya. Terus teman-teman, virus ini juga itu karena sifatnya masih baru, jadi dia tuh sifatnya sama dengan salah satu virus yang pernah menjangkit di dunia juga, namanya itu adalah virus SARS. Nah, dia itu virus SARS juga itu ada karena dimulai dari Cina juga nih teman-teman. Cina juga, di salah satu provinsi Cina yang mulai beredar di situ pada tahun 2002. Nah, di situ aku baru umur 2 tahun. Nah, terus sudah penyakitnya itu mulai mewabah secara global itu pada tahun tanggal 21 Februari 2003. Nah, tapi bedanya virus SARS dengan virus corona ini itu kalau virus corona itu guys, dia penyebarannya itu sangat-sangat cepat, tetapi kalau virus SARS ini dia itu penyebarannya itu sedikit lambat daripada virus corona. Dan virus corona itu punya beratus-ratus jenis. Salah satunya yang menjangkit dunia, khususnya Indonesia, itu COVID-19 ini yang menjangkit kita. Next guys, aku akan bahas tentang antibody. Antibody itu apa sih? Antibody itu letaknya di mana? So, jadi antibody itu teman-teman letaknya ya, semua orang punya antibody di dalam tubuh mereka. Nah, gunanya antibody itu berguna kalau seseorang udah terjangkit virus, si antibodinya bakal ngelawan virus itu dan tubuh kita bakal dengan sendirinya menyembuhkan diri sendiri. Nah, tetapi antibody ini dapat melawan virus itu kalau si empunya tubuh ini punyai kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh yang sangat bagus. Nah, kalau kalian nggak punya daya tahan tubuh yang bagus,
dia itu nggak bisa bekerja. Nah, contoh-contoh orang yang punya daya tahan tubuh yang bagus itu contohnya anak muda. Nah, ini nih anak muda itu punya daya tahan tubuh yang bagus sehingga antibodinya itu dapat bekerja. Jadi kalau ada virus yang menghinggapi mereka, si antibodinya ini bekerja, dia melawan si virus itu sehingga dengan sendirinya tubuhnya itu memperbaiki dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri, teman-teman. Misalnya ya, anak muda itu dia sudah punya virus corona di dalam dirinya dan gejalanya itu dia sangat sedikit, bahkan nggak ada. Nah kalau bahkan nggak ada sama sekali karena dia punya antibody, karena pada dasarnya si virus ini itu dia namanya self-limited disease, yang dimana daya tahan tubuh itu bakal mengalahkan si virus dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman atau yang seumuran dengan aku itu sudah ada sakit sudah batuk, pilek, terus radang tenggorokan, mending kalian di rumah aja. Kan kita nih libur ya kan, nggak usah keluar rumah gitu loh. Jadi ada cara-caranya sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama tuh istirahat yang cukup. Ini kita sudah diliburin, anak sekolah diliburkan, kampus diliburkan, kantor diliburkan. Nah di sini nih saatnya kita memperbaiki daya tahan tubuh kita. Saat banyak-banyaknya virus, kalian malah keluar. Pemerintah sudah menganjurkan untuk di dalam rumah, kalian malah keluar. Itu bakal membuat mata rantai dari virus ini makin bertambah, guys. So istirahat yang cukup, terus tidur minimal atau maksimal 7-9 jam. Jangan kalian mentang-mentang gak ngampus, gak sekolah, besoknya kalian bisa seenaknya tidur baru jam 1 tidurnya, baru jam 2. Aduh, kalian tuh daya tahan tubuh kita itu punya daya tahan tubuh yang bagus. Kalau kalian gak sesuai anjuran tidur jam 10 atau durasi tidurnya itu kurang dari 9 jam atau 8 jam, sistem imunitas tubuh kita itu nggak akan bekerja gitu. Jadi ini ya, aku pernah baca atau dengar kita tuh dianjurkan untuk tidur di bawah jam 10, pas di jam 10. Karena kalau sudah jam 10 atau di atas jam 10 itu, guys, ini nih organ-organ yang dalam tubuh kita itu beregenerasi menjadi sel-sel yang baru. Jadi kalau kita nggak tidur, kapan mereka mau meregenerasi sel-sel baru? So, untuk kalian semua yang suka begadang, yang suka tidur di atas jam 12, come on lah. Itu buat diri kalian aja. Gue sih ya gitu. Lalu terus minum air putih yang banyak. Oh iya guys, menurut aku ya, minum air putih yang banyak itu salah satu obat dari segala obat. Iya, karena dulu ya aku kasih contoh, gue tuh flu, gue tuh nggak pernah minum obat. Gue minta obat aja tuh, mamaku bilang tancap aja pakai air putih, karena dengan air putih tuh oh my god, semua banyak manfaatnya deh. Kalau kalian mau, aku akan buat manfaat dari air putih. Oke. Terus minum air yang cukup, terus lakukan olahraga di rumah. Meskipun kita lagi libur atau lagi di rumah aja tuh, lakuin lah olahraga. Contohnya jogging, lari-lari tempat kecil, stretching atau apa. Sudah itu lakukan aktivitas kecil. Nah di sini nih saatnya kita bersihin rumah kita. Karena kalau misal kita kuliah, sekolah kan sibuk gitu, kuliah, sekolah, kantor, jarang bersihin rumah, at least kamar tuh bersihin. Nah ini saat-saat begini nih kita bersihin rumah kita, bersihin kamar kita, seperti itu. Terus ada orang yang punya daya tahan tubuh yang kuat, ada orang yang punya daya tahan tubuh yang lemah. Orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang lemah itu contohnya siapa? Contohnya orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas,
Terus orang-orang yang punya penyakit sampingan, contohnya stroke, jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Ini nih orang-orang ini nih yang sangat rentan untuk dimasuki ini nih orang-orang yang rentan itu terkena sama virus ini, karena mereka itu nggak punya daya tahan tubuh yang bagus, sehingga si antibodinya itu nggak bisa bekerja melawan si virus itu, karena mereka nggak punya daya tahan tubuh yang bagus. Jadi untuk orang-orang yang di usianya 60 tahun ke atas sama orang-orang yang punya penyakit sampingan itu dianjurkan hanya untuk di rumah saja, menjaga jarak dengan orang-orang. Nah, kalau mereka punya anak muda yang suka keluyuran keluar rumah, nah kita kembali lagi ke anak mudanya. Kalian berpikir deh, coba kalau kalian keluar rumah ya, terus kalian tinggal dengan orang-orang, atau kalian punya nenek, terus kalian punya anggota keluarga yang punya penyakit sampingan begitu, terus kalian keluar rumah nih, kalian keluar rumah, di luar rumah tuh segala macam virus ada. Nah, segala macam virus ada di luar rumah. Pulang ke rumah, pulang ke rumah, ini virus nih menghinggap di orang-orang yang seperti nenek kita, orang anggota keluarga kita yang punya banyak punya penyakit sampingan, mereka terjangkit. Enak kalian punya daya tahan tubuh yang bagus, sehingga antibodinya bisa melawan, tapi mereka punya daya tahan tubuh yang gak bagus. Nah, mereka sakit, mereka nggak tahu apa-apa. Nah, di situ kalian juga bakal sedih dong kalau mereka itu ada kenapa-napa gara-gara kalian yang tidak egois banget mau keluar rumah di saat-saat begini gitu loh. Sadar dong. Jadi next aku akan bahas tentang bagaimana gejala-gejala kalau si virus corona ini sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi tuh gejalanya hari pertama, hari kedua kita itu bakal sakit, bakal flu, bersin. Flu itu kayak banyak lendir gitu. Di hari ketiga dan sampai hari kelima itu kita rasa radang tenggorokan yang super gak enak. Terus di hari ke-6 itu kalian demam. Di hari ke-7 sampai hari ke-14 itu, nah di sini nih antibodi udah mulai keluar. Dia bakal melawan si virus ini sehingga dia dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi kalau dalam kurung, kalau kalian punya daya tahan tubuh yang bagus. Tapi kalau kalian punya daya tahan tubuh yang gak bagus, otomatis kalian bakal masuk ke rumah sakit. Begitu. Nah gini, kalau aku sih selama aku dengar ini ada virus corona di Indonesia tuh, aku sudah mulai berhenti untuk minum es. Karena kalau aku mulai minum es 3 hari berturut-turut, aku tuh udah mulai merasakan radang tenggorokan. Terus aku udah mulai flu, dan aku takut kalau udah flu itu udah pikiran kotor, jangan-jangan gue ini nih, padahal gue itu cuma flu biasa. Jadi aku menghindari minum es gitu. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu sel memori. Apa sih sel memori itu? Jadi teman-teman, sel memori itu kayak kekebalan tubuh kita. Jadi semisal ya, aku kasih contoh, satu orang ini terinfeksi atau positif dari COVID-19, dia terjangkit dari virus COVID-19. Dia sakit selama 14 hari, guys. Nah, selama 14 hari ini dia sembuh, antibodinya itu sudah melawan si virus ini. Nah, dia sembuh 14 hari. Lalu sel memori ini, sel memori ini tuh dia menyimpan si virus ini. Nah, ketika si orang ini terjangkit lagi, virus itu dalam waktu 24 jam bakal keluar dari dalam tubuh dia. Karena ada sel memori, karena tubuhnya itu sudah membaca bagaimana cara mengatasi si virus ini. Jadi dengan sendirinya dia bakal sembuh sendiri. Itu yang dinamakan dengan sel memori, teman-teman. Next, kita lanjut ke poin yang terakhir, istilah-istilah dari
COVID-19. Nah, istilah-istilah dari COVID-19 ini ada banyak banget. Aku akan mengambil sedikit aja ya untuk pengetahuan dasar aja, karena aku di sini bukan expert, aku di sini bukan ahli. Aku di sini hanya mau men-share ke kalian supaya kalian lebih aware lagi, supaya kita sama-sama lebih aware gitu. Nah, ini istilah pertama itu ada yang disebut dengan ODP, orang dalam pengawasan. Ini nih orang dalam pengawasan ini dia belum kalau menurut aku ya belum masuk di dalam rumah sakit. Dia itu masih di dalam pengawasan. Naik level lagi, ada yang dibilang PDP, pasien dalam pengawasan. Ini orang sudah masuk ke dalam rumah sakit dan menunjukkan gejala-gejala yang mengarahkan kepada si COVID-19 ini. Nah, sudah itu ada yang dibilang suspek. Suspek ini satu tingkat lagi atau 2 tingkat di atas ODP dan 1 tingkat di atas PDP. Nah, suspek itu adalah orang-orang yang mempunyai gejala-gejala yang sangat kuat mengarah kepada COVID-19 ini, dan dia tuh pernah melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang sudah positif dengan COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, lalu positif ini nih, kalau sudah ODP, sudah PDP, sudah suspek, terus gejalanya sangat kebal, sangat kuat menunjukkan dia positif COVID-19, makanya dia dicek laboratorium. Hasilnya positif, maka dia dinyatakan terkena COVID atau terkena virus COVID-19 ini. Ini nih yang berbahaya. Jadi sudah dinyatakan positif, naik lagi ke level selanjutnya, yaitu diisolasi supaya nggak menjangkit ke orang-orang lain. Dan perawat atau dokter-dokter yang melakukan perawatan ke dia tuh harus melakukan isolasi atau juga memakai pakaian khusus sehingga dia juga nggak terjangkit gitu. Terus ini lockdown. Banyak negara yang sudah melakukan lockdown, tapi di negara kita tidak melakukan lockdown karena ini keputusan yang sangat rumit ya buat Bapak Presiden, karena Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Bayangin aja kalau kita lockdown. Lockdown itu kan pengertiannya jalur keluar dan masuk itu antar wilayah, antar desa, antar kota ditutup. So, kalau ditutup, ekonomi kita itu bakal ambruk seambruk-ambruknya. So, kalau kita mau melakukan lockdown itu Bapak Presiden punya banyak pertimbangan. Jadi, kita belum bisa dinyatakan lockdown. Kita bakal lanjut ke social distancing. Social distancing ya ini nih yang saat ini kita sedang lakukan, yang dimana pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak, terus dilarang mengadakan banyak pertemuan yang isinya banyak orang. Yang semoga itu bakal memutus rantai mata dari si virus ini. Tapi banyak orang-orang yang bukan bandel sih, masih banyak orang-orang yang masih bekerja di luar sana. Jadi kan kita juga nggak bisa bicara banyak karena mereka mau makan apa kalau semuanya hanya tinggal di rumah. Seperti itu. Work from home oke lah, kita diliburin, anak kuliah diliburin, anak sekolah diliburin, orang kantor diliburin. Work from home, kita kerja dari rumah, kerja tugas dari rumah, kirimnya pakai email, apa sih gampang sekarang, kerja dari rumah juga bisa. Tapi yang work from home tidak berlaku buat mereka yang kerja di luar sana. Contohnya ojol, driver online tuh nggak berlaku buat mereka. Bagaimana dia bisa mau kerja online coba kalau mereka sehari-hari antar orang, kan kasihan. Salah, aku juga pusing bagaimana.
Terus ada pandemi. Pandemi ini adalah penularan secara global yang saat ini sudah terjadi di mana-mana. Ya, mungkin itu yang saya bisa bagi di teman-teman semua. I hope you guys just stay at home, karena kalian kalau dengan kalian berdiam diri di rumah itu bisa memutus rantai virus ini. Kalau kalian gak penting banget gitu, just stay at home. Kita libur bukan untuk berkreasi, bukan untuk liburan yang sesungguhnya. Kita libur tok diam di rumah. Tapi kecuali yang kerja sih semangat dan selalu jaga kebersihan. Itu aja sih. Dan semoga kita bisa melewati itu semua. Dan terpenting jangan lupa selalu berdoa. Buat kalian yang muslim, sholat. Buat kalian yang buat kalian yang Kristen, berdoa. Katolik, berdoa. Buat kalian yang Konghucu, Buddha, berdoa juga. Semuanya deh, karena kuasa Tuhan itu sangat besar. Dia dapat melebihi apapun.